Artinya saat-saat itu kan saat-saat awal ya, saat awal dewasa. Kalau apa namanya WHO itu 19, kalau di undang-undang 19, tapi yang lama itu kan memang 21. Jadi dikatakan quarter life itu seperempat kehidupan itu 21 tahun sampai dengan nanti 40 tahun. Nah, ini nanti saya terangkan di slide berikut bahwa ternyata perkembangan seseorang itu tahap demi tahap gitu ya. Nah, gimana quarter life crisis ini terjadi? Kenapa kok terjadi krisis? Karena saat itu kita mulai bingung. Kalau SD, SMP, SMA itu kan sudah kewajiban kita kan harus sekolah gitu. Orang tua kita pokoknya harus. Ketika menentukan ke tahap selanjutnya, gitu, kita bingung. Mau lanjutkan apa ya? Ekonomika, psikologika, kedokteran, atau mau bekerja ya, atau mau merit ya. Kalau perempuan biasanya 20 tahun, itu ada yang budayanya sudah merit, terus nggak boleh bekerja dulu sama suaminya, atau karena mengasuh anak. Karena sekarang mencari babysitter itu juga sulit gitu ya. Nah, kalau sudah itu bisa terjadi yang disebut krisis dari quarter life ini. Krisis itu kan artinya ada hambatan gitu kan dalam tahap-tahap tersebut. Dimulai saat usia 20-an, jadi 21 tadi. Jadi orang itu merasa insecure, tidak nyaman, ya, tidak puas dengan dirinya. Sebaiknya aku gimana ya, menikah, ya, menikah muda, atau aku sekolah, atau aku bekerja. Nah, kalau orang yang bisa membagi dirinya dengan baik, itu maka dia akan mandiri, ya, bisa menentukan pilihan. Tapi yang bingung akibatnya jatuh dalam kondisi cemas dan depresi. Nah, kondisi cemas dan depresi, terutama di kondisi pandemi yang sekarang menjadi endemi itu sangat banyak terjadi, terutama pada usia sekitar 20 sampai 30 tahun tadi. Ini sebetulnya ternyata begini, kita tuh dalam perkembangan itu tahap demi tahap. Ini yang kita bahas kan ini ya, fase 21 sampai 40 ya. Padahal ternyata ini ya, awal-awal kehidupan itu yang menentukan bagaimana kita percaya dan tidak percaya terhadap orang lain. Itu juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kita. Orang tua yang banyak memberi larangan, hukuman, tidak pernah memberikan pujian, maka ketika usianya nanti 20 tahun, dia menjadi kurang mandiri, ya, dikatakan di sini isolasi. Nanti saya terangkan ke slide berikut. Terus ini tahap demi tahap ya. Di basic trust, mistrust itu 0 sampai 18 bulan kan awalnya baby itu yang apa? Pasif. Nah, ketika 3 bulan dia mulai tolak-tolak, melihat ke kanan ke kiri. Sehingga kita kalau memberikan hadiah ya ke teman-teman kita tuh kan, oh, mainan yang bunyi pada baby itu untuk merangsang apakah dia itu sudah ada kontaknya atau belum. Terus habis itu dia usia 6 bulan, ini biasanya ibu-ibu sedih. Cutinya habis, terus ditinggal bekerja, anaknya nangis-nangis. Karena nggak mau digendong orang lain, itu karena 6 bulan. Nanti berikutnya, fase ini ya, ketika anak mulai belajar berjalan, 18 bulan sampai 3 tahun, anaknya kriwis, belajar bertanya, karena ibunya sibuk nih, keburu nanti apa absen ya, belajar kamu cuma cerewet-cerewet, tanya-tanya terus, anak kecil diam aja. Nah, itu dia menjadi ragu-ragu, pemalu. Ya. Nah, itu demikian juga nanti pada fase berikutnya, saatnya sekolah. Nah, itu kan ada tugas-tugas nih yang harus diselesaikan. Nah, ibu-ibu tuh beberapa ya, nggak semuanya, harap nih biar juara 1. Anaknya menjadi kurang mandiri. Nah, nanti kalau dewasa bisa inferior, gitu ya. Ini fase remaja juga fasenya mencari jati diri kan, biasanya rambutnya dicat nih, udah bagus-bagus, cat urin, hijau, merah ya. Sekarang tuh bagus-bagus gitu catnya kalau adik-adik ke klinik gitu. Kemarinnya ungu, besok hijau, besok lagi biru. Kok bagus ya ngecatnya gimana? Katanya dia di mix. Nah, ini sebetulnya kita melakukan pendampingan. Karena kalau diolok-olok terus ya menjadi kabur, perannya tuh kabur.
Nah, ini yang kita bahas itu intimacy vs isolasi. Nanti saya terangkan pada slide berikut. Jadi yang harus kita pahami bahwa perkembangan itu tahap demi tahap. Bila seseorang itu jatuh dalam kondisi cemas dan depresi, makanya kalau psikiater itu perlu kontrol ya, perlu waktu paling enggak 30 menit karena kita akan bertanya flashback gitu ya. Saat awal tuh bagaimana sih pengalaman, bagaimana pengasuhanmu, bagaimana penerimaan teman-temanmu, gurumu, dan keluargamu semua. Ya, tanpa maksud menguliti karena ada ini hubungannya gangguan yang terjadi pada fase saat orang itu ke klinik dengan gangguan perkembangan sebelumnya. Jadi memang harus ditanyakan. Nggak bisa kalau biasanya tuh minum obat langsung sembuh. Ya, obat itu membantu, tetapi kan nggak bisa nanti kalau besok ada masalah dengan teman, dengan atasan, gitu ya, dengan mertua, itu kan kita harus memiliki mekanisme pemecahan masalah yang baik, makanya ditanya. Nah, ini ternyata perkembangan itu, ini ya menurut Erik Erikson. Kalau Erik Erikson itu bagus, membahasnya tuh dari lahir sampai akhir kehidupan, artinya sampai fase kematian, gitu ya. Jadi di sini 21 sampai 40 tahun tuh waktunya fase intimasi. Fase mencari jati diri, ya. Intimasi itu kan kelekatan, terus bagaimana dia menerima dirinya sendiri, terus diterima orang lain itu bagaimana. Itu ya hubungannya dengan adik, kakak, kalau yang sudah menikah ya dengan suami, keluarga suami, ya. Terus juga dengan lingkungan pekerjaannya. Nah, di sini kalau 20 tahun kan kita mulai bingung. Aku ini sekolah dulu, atau sekolah sambil bekerja, atau saya memutuskan bekerja aja deh, mumpung dapat lowongan, atau saya menikah. Nah, ini harus kita diskusikan dengan matang, dengan pasangan, dengan keluarga. Karena kalau gagal, waktu itu kan nggak bisa diulang. Nanti ketika 40 tahun timbul gangguan cemas, depresi, yang banyak tuh sulit tidur, nyolot, dan yang terbanyak sekali itu ini ya self harm, sering mencederai dirinya sendiri. Nah, untuk itu memang perlu persiapan sejak dini. Demikian. Nah, ternyata stresor-stresor yang kita hadapi setiap hari itu memengaruhi hormon-hormon di otak yang namanya hypopituitary adrenal axis, di mana nanti menyebabkan ini ya apa namanya ACTH memproduksi namanya kortisol. Nah, kortisol itu mempunyai efek metabolik. Kalau kortisolnya tinggi kita menjadi cemas, depresi ya. Nah, badan itu kan berkaitan dengan jiwa. Jadi biasanya usia 40 tahunan mulai hipertensi, ya, dislipidemia atau kolesterolnya tinggi, apalagi kalau baca-baca berita terus yang negatif ya. Duh, ini COVID mau datang lagi nih. Gimana ya saya ini ya? Saya harus bekerja. Angkut saya ini. Nah, kalau terpapar terus-menerus lama-lama nggak kuat ini kortisolnya tinggi. Sering sekali terjadi gangguan cemas, depresi, pusing ya. Yang keren itu banyak rumah sakit GERD. Tapi diperiksa dokternya tuh nggak ada kelainan, biasanya marah pasiennya. Saya nih dokter gangguan jantung saya sakit, dredeg, kok saya dikonsulkan ke dokter jiwa itu maksudnya bagaimana? Setelah diajak komunikasi ternyata dia mengerti, oh alhamdulillah ya, kok saya ini nggak sakit yang serius ya dokter. Ternyata dengan relaksasi itu kok saya bisa menjadi lebih tenang ya dengan cara saya menjaga pola makan saya mendengarkan, ternyata itu juga obat. Karena apa? Karena manusia itu yaitu makhluk sosial ya. Jadi yang harus diingat yaitu gangguan badan dan jiwa itu saling berkaitan gitu ya. Tidak semuanya keluhan kalau berdek itu mesti gangguan jantung gitu ya. Karena kalau gangguan jantung itu kan ini ya, yang lainnya kan ikut terganggu. Nah, kalau ini sudah diperiksa, nah ini di Siloam ini bagus banyak programnya kan, Dokter Adel yang apa paket-paket itu. Terima kasih sekali banyak menolong masyarakat ya. Jadi untuk memeriksa kesehatan jantung, terus kesehatan secara umum, lab itu sudah ada, misalnya
juga sering ikut kan dan terbantu kan, pasien juga merasa senang karena kalau nggak pakai itu kan mahal sekali dan waktunya itu kita nggak usah antri nih kalau ikut paket. Itu salut untuk Siluam yang membantu kita dalam ini menegakkan kesehatan gini ya, kan? Karena dengan deteksi dini itu bahaya-bahaya kesehatan baik fisik dan mental ataupun risiko kecacatan kematian itu sangat diperkecil gitu. Dan biayanya juga relatif itu hubungannya. Nah, kenapa sih kok ada quarter life crisis tadi? Kok ada orang yang lempeng aja ya? Saya sering uji pasien atau teman-teman kok. Jadi rasanya enak-enak aja ya hidupnya, kok ketawa-ketawa aja, nggak ada masalah ya. Padahal setiap orang ini ada masalah. Dokter Adel ini kemarin juga habis jaga malam, ya belum pulang, terus juga masih ketawa-ketawa menjadi moderator karena ikhlas begitu ya. Demikian pula teman-teman semua nih yang bekerja nih dari pagi ini saya lihat ada yang semangat, bosan tuh mendengarkan walaupun tidak on cam. Itu kan karena ini ya ingin belajar, ingin berpartisipasi. Itu juga kalau ikhlas makanya jam sekian nggak ngantuk, kalau enggak kan ngantuk, enak tidur daripada dengerin ini. Nah, pemicu-pemicunya apa sih quarter life crisis ini? Ternyata banyak. Bagaimana kita memaknai hidup kita ya? Kita harus selalu bersyukur ya, apa adanya. Jangan membanding-bandingkan ya. Buyarnya begini hidupnya. Nah kalau dibandingkan nanti bingung. Saya sama dokter Adel sama persis nggak tahu ya itu dokter Adel atau saya sama Mbak Rita persis gitu kan. Tahu nanti anaknya supaya ketawa gitu ya. Terus tentang pilihan hidup. Pilihan hidup itu kan kita yang menentukan, tapi kita tentu saja berkomunikasi dengan keluarga kita, gitu ya, supaya tidak terjadi konflik. Juga ekspektasi dari orang lain. Nah, ekspektasi orang lain itu kadang membuat kita itu nggak nyaman gitu loh. Aku kok ini ya, beberapa pasien saya bilang saya nih loh, yang nggak paling pintar paling hebat, saya ini lelah, sudah burnout, saya ini nggak kuat. Itu tentu saja kan bisa didiskusikan gitu ya. Nah, ini bagi cewek-cewek nih biasanya cepet-cepetan, aduh temanku loh sudah married, biar aja mereka married, tapi Anda kan bekerja gitu loh. Nanti di tengah-tengah pekerjaan ketemu jodoh kan juga married juga gitu ya. Jadi married atau berkeluarga itu tidak cepet-cepetan, tidak seperti lomba lari gitu ya. Nanti yang menang dapat piala enggak, tapi kita menentukan yang cocok gitu ya. Dan yang cocok itu perlu waktu. Nggak usah aduh diundang si A, diundang si B, saya belum married, nggak apa-apa. Tapi tetap ya memaknai hidupnya. Kalau yang bekerja ya bekerja dengan baik, kalau yang merawat orang tua yang merawat orang tua dengan ikhlas, nanti kita pasti dipertemukan dengan jodoh yang baik. Tentu saja dengan cara kita tidak menutup diri ya, terus karena malu, takut ekspektasi orang lain, nanti ketika reuni ditanya temannya, oh, sudah punya jodoh, jodohku itu di luar pulau atau luar negeri, padahal belum punya. Itu kan malah menutup ya lowongan untuk mendapat jodoh. Kalau belum punya ya nggak apa-apa, gitu ya. Kan yang penting kita ini ya bisa memaknai hidup tadi, bisa memilih hidup kita dengan baik. Kita tidak usah tergantung ekspektasi orang lain. Sesuaikan dengan kekuatan kita dan talenta yang kita miliki. Nah, untuk itu kita harus mengenal siapakah aku. Misalnya aku ini adalah seorang pelajar misalnya, aku ini seorang pegawai. Keterampilanku yaitu misalnya kalau yang muda itu misalnya dalam hal media itu pintar. Kalau yang usianya lebih ini, tapi saya media itu kurang pandai atau bahasa Inggris saya kurang pandai. Tetapi saya pandai berkomunikasi. Itu misalnya teman saya pandai berbahasa Inggris, tapi komunikasinya buruk. Jadi nanti saya saling melengkapi, gitu ya. Jadi kenalilah kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian kita membuat ini ya, urutan-urutan gitu. Oh, saya tuh ingin mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita review, mana sih goal yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat, mana yang dalam waktu yang ini lebih lama, itu kita
membuat skala prioritas, jadi semuanya bisa selesai lah. Kalau aduh, aku kok belum merit ya, temanku sudah merit, padahal Anda tuh sudah bekerja baik, temanmu nggak bekerja, nggak usah dibanding-bandingkan. Ya. Jadi stop membandingkan diri sendiri. Langsung dengan membuat goal tadi, terus kita mulai mengerjakan satu demi satu. Nah, dalam bekerja kan kita juga ini kan, selain mencari upah, mencari pengalaman, kita juga mencari jodoh. Itu memang tugas kita. Ya, nggak apa-apa, nanti pasti lah ketemu. Nah, ini kenalilah diri. Sudahkah tadi membuat daftar masalah? Sudah dikerjakan atau belum? Jangan cuma grudel, aduh, aku ini belum mengerjakan tugas dari bos. Aduh, belum ngantar ibu, cuma aduh-aduh, tapi nggak dilakukan. Gitu. Apakah sudah benar sih ngerjakannya? Sesuai yang Anda suka, sesuai yang Anda mampu, ya. Terus apakah bermanfaat? Gitu ya. Nggak mungkin kalau kita kerja kan ada shiftnya 6 sampai 8 jam, nggak dipekerjakan 24 jam. Ya. Jadi kita ada waktu jeda untuk diri kita sendiri. Kalau lelah ya kita istirahat. Nah, dalam review goal itu hendaknya kita smart. Smart itu S-nya spesifik. Detailkan, saya ingin misalnya ya menyelesaikan tugas saya dalam waktu 1 bulan. Tugas saya adalah ABCD. Oh, ini saya perlu misalnya belajar gitu ya, belajar 1 minggu. Kemudian setelah itu saya membuat ini ya skala prioritas misalnya gitu. Untuk mencapai itu maka kita harus minta izin dan sebagainya. Itu harus detail dan ya measurable atau diukur. Nah, kalau terstruktur kan kita langkahnya itu jelas. Nah, tentu saja kita harus realistis, ingin tapi segera ya nggak bisa, akhirnya buyar semua gitu ya. Ini bukan katanya saya, ini katanya orang pandai-pandai. Nah, yang harus kita ingat kebutuhan dasar kita itu yaitu rasa aman, ya. Jadi dicintai, dilibatkan itu kebutuhan aman kita. Sebelum kita aktualisasi diri seperti Mbak-mbak dan Mas-mas atau Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini, Anda tuh bisa beraktivitas ya, berprestasi itu setelah merasa aman ya, pulang ke rumah diterima dengan baik oleh suami atau istri, oleh mertua, oleh keluarga, disapa. Itu kita baru bisa untuk mencapai tahap berikutnya. Makanya ada keseimbangan badan dan jiwa kan, kalau tiap Jumat itu kan diminta senam ya supaya ini endorfinnya tinggi, kortisolnya rendah. Itu kalau senam pagi itu jangan dianggap beban karena itu membuat kita sehat. Seperti mensana in corpore sano. Nah, ini sehat itu tidak hanya sehat fisik, sehat mental juga ada nih menurut WHO ya. Jadi kita tuh bisa ini menerima kita apa adanya, terlebih dari kelebihan dan kekurangan kita ya. Kita lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik menolong daripada minta tolong ya. Nah, kita ini apa ya, seseorang itu kan pasti ada masalah ya. Kalau dulu pelajaran untuk fase berikutnya, kita secara relatif bebas dari tegang dan stres. Artinya gimana? Ya kita ini menyesuaikan diri kita, menerima segala kekurangan kita, gitu ya. Kalau salah ya kita minta maaf, ya. Kalau temannya berapi-api ya kita dengarkan aja kan kita nggak ada kurangnya kalau minta maaf. Nah, kita seperti teman-teman semua ini kan tolong menolong, ya. Kadang-kadang jengkel dengan teman itu kita selesaikan dengan cara yang jelas. Dan kita memang kalau sudah masuk fase intimasi tadi mempunyai daya kasih sayang yang besar seperti kita mencintai anak-anak kita, keponakan kita, keluarga kita. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Diri kita tuh paling berharga. Kunci sukses itu ada intrapersonal. Artinya intrapersonal dalam diri kita sendiri. Kita bebas stres, kita banyak senyum, ibadah sebelum kita melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Ya. Kita melakukan adaptasi dengan baik. Nah, untuk itu kita harus mampu untuk mengelola stres. Apa sih stres itu ya?
nanti saya jelaskan gimana supaya sukses interpersonalnya. Kita banyak mendengarkan. Memang kadang-kadang jengkel juga sih, banyak orang yang cerita tentang dirinya. Kalau itu ya kita dengarkan ya. Terus kalau ada orang yang minta tolong, sedangkan kita juga ada kesibukan kita ya ini apa dengan sopan tentunya, maaf ya saya belum bisa membantu. Jadi menyatakan setuju dan tidak setuju, tapi sarannya itu asal. Jadi mengatakan tidak, pinjam uangnya 100 juta dikasih kalau kita nggak punya uang, itu kan nanti juga menimbulkan permusuhan. Gitu. Menyatakan ketidaksetujuan kita, tapi dengan cara yang sopan. Kita hendaknya bisa berkolaborasi. Kita bisa membedakan ya, selektif artinya gini. Misalnya ya si A itu menjengkelkan nyolot, itu belum tentu satu divisi itu nyolot semua, mungkin satu orang itu saja, gitu ya. Mungkin orang yang nyolot itu sedang ada masalah, gitu, sehingga kita bisa mengatasi konflik, ya. Karena kalau kita cemas pasti kita generalisasi, teradili buru-buru. Nah, nanti yang lain itu juga ini juga sama kok, nggak seneng sama saya itu akibatnya gitu generalisasi ya. Nah, ini saya selain menurut WHO, juga ada menurut Maslow tadi ya, Maslow tadi sudah ya. Jadi kita kalau Maslow itu kita intinya mempunyai kasih sayang yang besar, gitu ya. Nah, apa sih sumber-sumber stres itu ya? Sumber stres itu nanti pada slide berikut ini. Nah, sumber stres itu yaitu frustasi. Frustasi itu misalnya hambatan dalam mencapai tujuan. Misalnya kita mau mengikuti suatu kegiatan tapi hujan deras. Nah, tapi kalau sekarang dengan COVID ini dibalik ke sekarang kan ada kemudahan nih, kita bisa webinar. Jadi di mana-mana bisa nih. Dari Sumeneb, Bondowoso, Malang, ya, Surabaya. Ini konflik yang kedua, konflik itu kepentingan misalnya. Aku ini menurut atasan, apa menurut suami, gitu ya. Ini misalnya anakku ini sakit, tapi aku harus bekerja. Itu konflik kan sama-sama penting. Itu kan bisa kalau kita telepon terus kita izin. Yang ketiga tekanan, tekanan dari diri kita sendiri. Jadi aku harus selesai tepat waktu, aku harus nomor satu. Kalau dari luar misalnya ya, kita dikejar target, nah itu tekanan dari luar. Nah kalau krisis ini yang kita hadapi tadi, quarter life crisis, jadi 21 sampai 40. Nanti 41 sampai 50 ada lagi krisisnya. 50 sampai 60 ada lagi krisisnya. Jadi itu yang harus kita pelajari tahap demi tahap, ya. Nah, ini tadi sudah saya terangkan. Nah, ternyata stresor-stresor itu bisa menimbulkan ini loh gangguan jiwa ya. Ini kalau diskor 200, maka Anda bisa bocor suaranya. Bocor. Ini ya, stresor dari dalam itu cita-cita yang terlalu tinggi, target yang kaku, sehingga menimbulkan prasangka. Memang daya tahan terhadap stres itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi kita harus selalu berpikir positif, gitu ya. Nah, ini karena apa? Kalau kita terganggu, maka kita akan terjadi gangguan jiwa yang disebut cemas atau depresi itu ya. Yang berat itu psikotik. Nah, ini ya, stresor itu ternyata memengaruhi alam sadar kita dan alam tidak sadar. Nah, ini yang sering menimbulkan konflik yaitu alam tidak sadar. Ya. Nah ini biasanya timbul obsesif, bolak-balik cuci tangan karena kondisi pandemi disuruh cuci tangan akibatnya cuci tangan terus, nggak bisa kerja. Gangguan emosi nolok, ditanya baik-baik nolok. Nanti kalau ditanya pekerjaannya katanya ditekan gitu ya. Atau psikosomatik sering bolak-balik dirawat inap padahal tidak ada gangguan yang dialami. Nah, untuk itu kita harus dapat mengendalikan stres. Berapa banyak stresnya, kualitasnya. Kalau pekerjaan Bapak dan Ibu banyak kan bisa ya. Ini sebetulnya yang harus saya kerjakan sendiri itu yang mana sih? Yang bisa saya delegasikan yang mana?
ada yang bisa ditunda atau tidak, atau bisa kita diskusikan ke atasan. Ini saya selesaikan dulu Pak, minggu depan ini gitu ya. Karena kan tidak mungkin semuanya diselesaikan dalam waktu segera. Gitu. Ya, sehingga kita melakukan prioritas. Ya. Kita menelaah. Oh, ini paling penting saya kerjakan duluan. Oh, yang nggak penting saya tunda. Ini faktor perancang diabaikan aja, ini bukan tugas saya, tugasnya divisi lain gitu ya. Kita delegasikan kan, kalau kita bekerja nggak mungkin sendiri kan, ada timnya. Kalau kita bukan atasan ya kita usulkan, makanya ada rapat-rapat kecil, kemudian kita kompromikan. Ya, untuk tata laksana, kemudian kita mesti mencari akar masalah. Nah, yang tak kalah pentingnya lakukan relaksasi, mungkin di sana sudah banyak ya dilakukan relaksasi. Dan jangan lupa kalau pagi sebaiknya breakfast, sesibuk apapun tetap perlu breakfast itu. Dan pola makan yang benar. Ya, kalau ada yang berat ya monggo konsultasi ke psikiater. Untuk mendukung tentunya kita perlu konsultasi dengan keluarga kecil, bagaimana ya sebaiknya saya ini milik kerja atau sekolah itu dikomunikasikan sehingga nanti kalau ada kesulitan kita dibantu oleh keluarga. Seseorang itu pasti ada kegagalan. Sebetulnya kegagalan itu adalah pintu untuk meraih kesuksesan ya. Karena dengan gagal itu kita memaknai hidup tadi ya, mereview dulu kita, reframing lagi. Oh ternyata cita-citaku terlalu tinggi ya. Saya ini lagi, saya reframing lagi. Sebaiknya kita terus melangkah ke depan ya, reframing dan redefining. Kalau mundur terus kan jatuh, temannya melangkah masih terus. Nanti kalau sampai 40 tahun belum sukses kan, akhirnya sedih. Makanya kita harus maju terus. Atasannya keras, ya kita kompromikan. Kenapa sih kok marah? Barangkali marahnya bukan ke kita yang terlalu sensitif. Nah, ini untuk di era pandemi ini kita bisa ini ya konsultasi juga di Siloam dengan Siloam at home mungkin yang malu kalau mau datang langsung ya juga perlu curhat gitu. Sekarang sudah bagus ini yang curhat ini tidak hanya dari Surabaya, kemarin itu dari Bekasi, ada yang dari Jayapura, jadi mereka ingin didengarkan. Saya ingin bercerita dan itu nanti kita jamin kerahasiaannya. Kalau ini bagi yang ingin membaca atau menulis itu banyak sekali kalau ingin mengenal gangguan-gangguan kejiwaan. Gitu. Tinggal ngetik jurnal psikiatri Surabaya sudah bisa nanti. Nah, demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya ke Dr. Adelia. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah-salahnya nih. Monggo Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yunias atas penjelasannya. Penjelasannya sangat lengkap, bahkan mulai disebutkan kalau ternyata ada tahap-tahapan perkembangan, bahkan kondisi kita pada saat ini juga itu dipengaruhi dari masa kecil juga gitu ya Dok ya. Oke, sudah banyak sekali pertanyaan Dok, dan masing-masing pertanyaan ini sepertinya cukup detail ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, nanti saya akan rangkumkan ke beberapa pertanyaan yang mungkin topiknya sama begitu ya Dok, dan sesuai dengan topik kita pada hari ini tentang quarter life crisis. Baik. Oke, pertanyaan yang pertama Dokter. Dok, sebenarnya ini pertanyaan mendasar. Kenapa sih Dok, sepertinya kok baru muncul istilah quarter life crisis ini pada saat ini ya Dok? Apakah dulu itu tidak adakah atau tidak terjadikah fenomena quarter life crisis ini Dok? Monggo Dokter. Terima kasih. Jadi sebetulnya pada tiap tahapan-tahapan itu ada krisis-krisisnya, gitu ya.
seperti yang tadi saya tayangkan di slide ini. Nah, ini krisis-krisisnya tuh ada pada setiap tahap itu. Sorry. Jadi pada setiap tahap itu selalu ada krisis-krisisnya. Nah, namun yang banyak itu kasus-kasus itu kan krisis-krisis ini pada saat usia 20 sampai 40 tahun ini ya. Nah, sebetulnya ini ada krisis misalnya 18 bulan gitu ya. Orang tuanya tidak mengerti kebutuhannya atau pengasuhnya ganti-ganti itu juga ada krisis. Jadi tumbuh kembangnya lambat, anaknya menjadi rewel gitu ya. Atau bicaranya terlambat gitu, atau anaknya pemalu, terus itu setiap tahap ada. Tetapi ini yang kita bahas mengenai intimasinya, ya, intimasi dan isolasi. Jadi istilahnya tuh hanya masalah apa namanya fasenya aja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Ya. Berarti spesifik kepada usianya ya dok, usia 25 Ya. hingga 40 tahun. Ya. Oke, mungkin ada efek ini nggak sih dok? Teknologi sekarang sudah semakin berkembang, media sosial gitu dok. Jadi merasa kok sepertinya saya tertinggal ya dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin ada efek itu juga gitu ya dok? Iya betul. Jadi di kita ini kan terutama yang ikut ini termasuk kalau usia 20-an kan era milenial. Nah, di situ komunikasi lebih banyak lewat ini ya, media. Nah, terus sudah begitu diperparah dengan kondisi pandemi COVID. Jadi yang dulu itu kalau bisa ajang sana kemana-mana karena kondisi pandemi COVID ini, maka orang seperti terkungkung di rumah. Itu menyebabkan malah dia seperti terisolasi. Apalagi yang ini kurang melek teknologi itu jadi tambah gagap, teknologi tambah bingung. Aduh, aku kok tertinggal ya. Mungkin banyak juga mendapat peringatan karena tugas-tugasnya tuh sering nggak dibuka gitu ya. Karena kurang mampu untuk berhadapan dengan teknologi. Untuk itu makanya perlunya kita sehat fisik dan mental lagi dengan saling support, saling tolong menolong. Misalnya tugas yang temannya nggak bisa tadi mungkin kan ada WA grup kecil. Oh di ini ya copy paste. Nanti di situ ini loh. Tadi ada tugas ketika Zoom meeting itu. Sering lupa nih. Loh, yang mana tadi kok aku nggak tahu ya begitu nanti temannya yang tahu tuh memberitahu. Jadi kita tetap perlu memang ya peer group walaupun caranya secara virtual tapi kita tanpa dukungan orang lain memang nggak bisa ya. Jadi kita walau bagaimanapun tetap perlu dukungan dari sekeliling kita. Terima kasih. Ya, baik dokter. Jadi mungkin efek dari teknologi dan media sosial ini memang ada plus minusnya gitu ya dok. Iya, mempermudah dan mempersulit. Betul. Di satu sisi memang kita sekarang sangat membutuhkan teknologi, sangat dipermudah dengan teknologi, tapi juga ada sisi negatifnya. Semakin bisa melihat banyak informasi, semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin kita bisa terpicu nih rasa insecure, kayak merasa kok saya masih kurang. Jadi itu fungsinya kita membatasi diri begitu ya dok, harus bisa memilah-milah. Oke, baik dokter, terima kasih. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Putu Ayu. Ini menanyakan, bagaimana caranya menghadapi kenyataan kalau banyak teman yang sudah sukses, tetapi kita sendiri masih belum mencapai titik tersebut dan tidak jarang itu mendapat sindiran dari lingkungan sekitar, bahkan lingkungan yang terdekat dokter. Mungkin ada saran dok, bagaimana cara menyikapinya? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi kita flashback lagi. Kriteria sukses itu antar satu orang dengan orang lain kan berbeda ya. Nanti kita ini tadi kan ekspektasi orang luar gitu ya. Terus juga kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kita flashback lagi, apakah benar yang dikatakan orang lain? Itu apakah dia menyindir atau kita yang terlalu sensitif? Nah, bisa juga kita yang terlalu sensitif ya. Ditanya, ayo kapan temanmu sudah bekerja, kamu kok belum? Ya karena memang kebetulan belum bekerja, jadi kita
sensitif. Waduh, tiap ketemu kok yang ditanyakan pekerjaan, gitu ya. Atau yang ini, selain itu kalau misalnya usia-usia mengikut kamu kok ini ya belum merit, kapan toh meritnya? Padahal orang itu hanya bertanya, tetapi karena sudah insecure tadi, jadi ketika orang bilang seolah-olah itu mengatakan kita itu apa kurang gitu ya, jadi kita lihat. Tapi ketika kita reframing, kalau kita memang kurang, ya kita perbaiki. Kita perbaiki tentunya step by step, gitu ya. Kalau memang kita ada kesalahan, kekurangan, kita apa selesaikan. Kan intinya kesuksesan itu bukan kejar-kejaran, gitu ya. Satu sama lain itu mesti berbeda, karena manusia itu memang unik, sehingga satu sama lain itu saling mengisi. Yang penting perlu digarisbawahi jangan minder dulu. Kalau minder nanti kita langsung semakin menjauh ya. Enggak, harus aku kumpul-kumpul nanti masih ditanya loh, sudah menikah apa belum? Sudah bekerja apa belum? Sudah tahu orang belum bekerja. Padahal mereka tuh hanya bertanya. Ya, kalau kita menjawabnya baik, barangkali ada lowongan nah, belum menikah, belum, saya masih ingin ini ya, bebas dulu, kita jawab dengan humor. Atau mau dicarikan pasangan, nah, gitu kan temannya tuh jadinya ini ya, lebih mendekam dan kita juga nggak mangkel gitu. Jadi kita menghadapi sesuatu tuh dengan mekanisme bela nego yang bagus, misalnya dengan humor tadi. Kalau kita memang salah sering telat-telat, banyak juga yang prokrastinasi, kerja nggak dikerjakan, akhirnya disindir tadi, misalnya benar-benar menyindir. Itu agak mari-mari saya, oh iya ya, memang aku salah. Kita membuat tadi skala prioritas, terus kita kerjakan, perancunya kita hilangkan. Gitu. Humor, antisipasi, atau kita berempati, meraba rasakan. Orang itu ngomongnya suka nyindir ya, kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata dia itu yang bermasalah dengan orang tuanya, seperti itu misalnya ya. Atau dengan ini mekanisme membela yang ego yang baik, kita juga ini apa dengan banyak berdoa, beribadah, sehingga kita tenang gitu ya. Jadi memang banyak yang bisa kita lakukan, yaitu hal-hal yang positif yang membangun aura positif juga di sekitar. Terima kasih. Ya. Baik dokter, terima kasih. Berarti mungkin saya rangkum sedikit dok. Jadi itu pentingnya untuk memilah dan menanggapi terutama ekspektasi orang lain begitu ya dok. Yang penting kita mindsetnya harus selalu positif dan terus punya mindset bahwa kesuksesan itu tidak bisa dipukul rata gitu ya dok. Sangat bervariasi, masing-masing orang punya timingnya masing-masing. Dan juga mungkin kita harus positif mindset, juga mulai berempati, juga bisa menanggapinya dengan humor, mungkin mulai berpikiran mungkin orangnya tidak berniat untuk menyindir gitu ya. Oke, baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini ada cukup banyak pertanyaan yang mirip-mirip nih dok, inti pertanyaannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa saya berada pada fase quarter life crisis dan apakah ini perlu mendapat penanganan pakar yang lebih lanjut begitu dok? Mungkin pada fase quarter life crisis seperti apa yang saya sudah harus mencari bantuan ke ahlinya begitu dokter? 79. Bocor, suaranya bocor. Terima kasih pertanyaan. Jadi namanya krisis, jadi ada hambatan. Bila sudah mengganggu ya hubungan kita dengan keluarga, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mengganggu pekerjaan kita, dan mengganggu komunikasi kita dengan lingkungan, atau terjadi perubahan mood, misalnya cemas, ya, terjadi beraktivitas motorik, jadi misalnya kita tidak tenang, kalau duduk itu selalu gelisah, ya, terus beraktivitas otonom itu selalu berkeringat dingin, sering kencing, atau seperti BAB, misalnya gitu ya.
keringin, atau kita mudah kaget, mudah terjaga, atau ada gangguan tidur, atau dalam kondisi depresi misalnya, sedih, malas, tidak ada minat, nggak semangat, gangguan tidur, dan kalau yang berat itu ada risiko mencederai diri dan juga timbulnya halusinasi, maka sebaiknya kita segera kontrol ya. Sekarang kan kontrol juga mudah, tidak harus ke rumah sakit, lewat online juga bisa, dan itu sangat membantu kita semua. Intinya itu kalau stresnya sudah sangat mengganggu diri sendiri dan lingkungan, maka sebaiknya kita segera konsultasi ke psikiater. Terima kasih. Ya, baik dokter. Berarti apabila sudah mulai mengganggu kegiatan dan hubungan dengan orang lain gitu ya dok, itu sudah mulai harus diwanti-wanti. Oh sepertinya ini sudah mulai harus mencari bantuan nih gitu ya dok. Dan Iya, tidak perlu ragu untuk mencari bantuan karena sekarang mental health, kesehatan mental itu sudah menjadi prioritas juga ya dok. Sudah betul. bukan Iya. sesuatu hal yang tabu untuk dibahas gitu ya dokter. Oke. Dokter selanjutnya ada pertanyaan ini dok. Bagaimana dari Ibu Mutiara Lirendra? Bagaimana caranya harus bersikap dengan teman yang suka membanding-bandingkan dok? Mungkin seperti ini contohnya menanyakan jabatan, penghasilan, terus kenapa kok belum menikah, sampai pertanyaannya sepertinya kayak nggak habis-habis Gitu gitu ya. ya dok. Ya. Dan kalau tidak direspon itu nanti dianggapnya sombong, tidak sopan gitu dok. Mungkin ada tipsnya dokter. Iya. Memang tidak semua ya teman-teman itu yang yang mengerti privasi kita. Tetapi kita juga berhak loh menolak. Ada yang perlu dijelaskan, ada yang enggak gitu ya. Maaf, saya tidak nyaman kalau bicara seperti ini. Itu sebaiknya juga dibiasakan ya. Kalau mereka mencap sombong, ya terserah, itu kan penilaiannya dia. Ya. Karena bagaimana kita mau menyenangkan satu persatu orang, sedangkan kita sendiri nggak nyaman. Nanti kan kita sendiri menjadi insecure ya, apalagi kalau sampai gaji, terus nggak menikah, itu kan sangat privasi ya, yang tentunya itu tidak seharusnya ditanyakan. Supaya mereka juga secara tidak langsung kalau kita menjawab, maaf ya, saya sebaiknya tidak berkenan menjawab itu, dia supaya juga di terapi perilaku. Oh ternyata enggak semua pertanyaan itu benar ya ditanyakan. Sering itu ya, pertanyaannya itu detail, terus kadang disamakan ya, kamu kok nggak seperti aku, misalnya seperti itu. Karena keluarga itu juga setiap keluarga itu kan unik ya, nggak bisa kita menasihati dengan cara seperti aku nih loh, kalau komunikasi seperti ini nggak bisa ya. Jadi kita mengadakan pembatasan, kita punya ego boundaries, boleh itu kita menolak, itu boleh. Karena kita terlalu baik tapi kita menyakiti diri kita sendiri. Baik dokter, berarti memang yang kuncinya adalah komunikasi ya dok, karena Ya, sebenarnya kita juga berhak kok untuk sharing apa aja yang mau kita sharingkan, berhak juga untuk menolak apa yang tidak ingin kita sharingkan, dan tidak harus menuruti apa permintaan atau ekspektasi orang lain. Yang penting dikomunikasikan dengan baik gitu ya dok. Oke, baik dokter. Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Dok, apakah ada yang bertanya dok? Selamat sore dokter, ingin bertanya, bisakah pengobatan quarter life crisis ini dengan pendekatan spiritual dok? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi pendekatan itu bisa aja, karena manusia itu kan pendekatannya bio, psiko, sosio, spiritual. Artinya manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita juga memerlukan orang lain. Nah, terapi spiritual itu kan juga memperhatikan budaya, agama, adat kebiasaan, dan lingkungan. Nah, itu sangat membantu. Kalau sudah berat, memang perlu diberikan bio atau obat-obatan.
Kalau tingkatannya masih ringan, bisa dilakukan terapi spiritual. Terapi spiritual yang dilakukan bisa berbasis agama ya. Kalau spiritual itu kan lebih luas dari agama. Kalau berbasis agama itu maksudnya kita membaca ya ayat-ayat yang bagus, yang memperkuat iman kita dan kita menjadi lebih tenang. Terus kemudian juga kita bisa melakukan relaksasi. Relaksasi itu bisa dengan mengatur nafas gitu ya, membayangkan yang baik-baik sehingga kita merasakan diri kita itu lebih baik dari sebelumnya. Terus selain relaksasi, kita juga pendekatan spiritual itu jadi kita juga ini ya memperhatikan lingkungan-lingkungan. Jadi di sini lingkungan itu bisa menerima, memahami tanpa menghakimi seseorang yang kebetulan dalam kondisi cemas atau depresi. Nah, tentunya juga dengan mempertahankan dan menyesuaikan ya dengan budaya-budaya setempat. Jadi dalam melakukan terapi spiritual, hendaknya kita juga jangan merasa ya sebagai terapis yang paling hebat gitu. Ya, kita harus melibatkan si pasien itu sesuai agamanya, budayanya, lingkungannya, sehingga orang itu merasa tenang gitu ya, merasa puas dengan kehidupannya dan kecemasan dan depresinya bisa ditangani. Itu dokter Ade. Baik dokter, jadi sebenarnya sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing begitu ya dok, tapi pada dasarnya untuk pendekatan spiritual bisa dilakukan, bisa dari untuk spiritual dari sisi agama maupun sisi yang lain, relaksasi juga termasuk untuk pendekatan itu begitu ya dok. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dokter. Mungkin Mas ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin nanti di kesempatan lain kalau misalkan kita bisa bertemu lagi, mungkin virtual atau mungkin bisa bertemu secara langsung. Juga bisa Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Yunia supaya lebih private mungkin, lebih personal, masing-masing ke akar masalahnya sendiri-sendiri satu persatu bisa mau datang ke Siloam boleh monggo pada hari Selasa dan Rabu ya dokter, mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam dokter Yunias praktek di Rumah Sakit Siloam Surabaya, atau mungkin ada yang jauh nih dari Sampang, dari Malang juga ada, jauh banget ke Surabaya, bisa melalui telekonsultasi pada hari Selasa dan Rabu juga, malam sekitar jam 7 hingga jam 8. Oke, terakhir saya izin untuk memberikan kesimpulan ya dok. Iya. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini apa sih? Jadi berdasarkan tadi sharing dari dokter Yunias, quarter life crisis ini biasanya dialami oleh kita usia mulai dari 21 hingga 40 tahun. Ini adalah kondisi di mana kita sebagai salah satu proses tahap untuk menjadi dewasa. Saat itu kita dihadapkan oleh banyak pilihan, membuat kita merasa cemas, insecure, dan juga nantinya bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kalau misalkan ini tidak tertangani dan cenderung diabaikan gitu. Yang penting adalah kita harus mengenali diri sendiri, lalu stop membanding-bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain karena masing-masing kita berbeda. Lalu kita kalau bisa mulai untuk membuat goal dari sekarang. Rencana kita apa sih untuk kedepannya? Dan jangan lupa juga melakukan action. Kita harus take action untuk merealisasikan rencana-rencana kita itu. Oke, jadi sekian dari webinar pada sore hari ini. Semoga webinar pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa sedikit membuka kita tentang apa sih quarter life crisis yang kok sekarang lagi banyak banget di media sosial. Dan juga jangan lupa kita harus bijak dalam memilah informasi, apa yang mau kita dapatkan, apa yang sebenarnya nggak penting-penting banget nih untuk kita pikirkan, nggak usah terlalu dipusingin begitu ya dokter. Yeah. Baik, akhir kata saya Dr. Adel selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Yunias atas kesempatannya dokter dan waktunya untuk sharing materi pada sore hari ini.
Juga terima kasih kepada Bang Jatim yang sudah turut bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Surabaya untuk mengadakan webinar awam pada sore hari ini. Mungkin terakhir kita foto bersama dulu, meskipun virtual, sebagai kenang-kenangan begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa on cam sebentar untuk dokumentasi. Di sini ada 5 slide. Sebentar ya. Oke. Yang pertama dulu saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nih yang kelima. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, terima kasih. Sore, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih banyak Dr. Junias. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Boleh. Terima kasih, Dokter.